Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, apa kabar? Kebetulan pas aku cek tadi di dalam kulkas ada sedikit nangka dan ayam. Jadi aku rencananya hari ini mau masak gulai nangka ayam. Gulai ini rasanya pedas, gurih, pokoknya mantul deh Bunda. Tapi sebelum lanjut seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share ya Bunda. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya supaya Bunda semua tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Ini dia bahan-bahan yang harus disiapkan. Yang pertama ada nangka, beratnya sekitar 3 ons. Nangkanya sudah aku potong kecil-kecil dan aku rebus ya Bunda. Kemudian ada juga ayam yang beratnya kira-kira 3 ons. Ayamnya juga sudah aku potong kecil-kecil ya. Setengah ons cabai merah, kalau Bunda mau pedas, Bunda boleh tambah dengan cabai rawit. Kemudian ada 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 buah kemiri, ada juga jahe, kunyit, lengkuas masing-masing 4 cm. Kemudian ada 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1 batang serai dan 1 lembar daun kunyit. Lalu di sini ada juga setengah sendok makan ketumbar bubuk. Jangan lupa garam, bubuk kaldu, dan penyedap secukupnya. Untuk santannya di sini aku pakai santan kemasan sekitar 120 ml. Nah, sekarang aku mau blender bahan-bahan yang sudah aku sebutkan tadi. Blender semuanya sampai benar-benar halus. Ini dia hasilnya. Selanjutnya kita panaskan minyak untuk menumis. Kemudian tuangkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ke dalamnya. Karena masih ada sisa sedikit di blender, jadi aku tambahkan air sedikit, lalu aku tuang lagi deh. Setelah itu kita aduk-aduk, kita tunggu sebentar sampai bumbunya mengeluarkan harum. Kemudian masukkan serai, daun kunyit, daun salam, dan daun jeruknya. Setelah itu masukkan ketumbar bubuknya. Harumnya udah kemana-mana nih Bunda. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur. Kemudian masukkan ayam yang sudah dibersihkan dan sudah kita potong kecil-kecil. Lalu kita tambahkan 500 ml air dan tunggu sampai airnya mendidih. Setelah mendidih kita masukkan nangkanya. Lalu aduk dan kita tunggu sampai airnya mendidih kembali. Pastikan nangkanya sudah matang ya Bunda. Setelah nangka dan ayamnya sudah matang, masukkan santannya. Nah, ini dia, tinggal kita aduk-aduk ya Bunda. Kita tunggu sampai kuahnya mendidih kembali. Ini dia gulai nangka ayam buatanku. Dan gulai nangka ayamnya siap dihidangkan. Gulai ini dimakan dengan nasi hangat tuh enak banget. Atau kalau Bunda punya lontong di rumah, nah ini bisa jadi kuahnya ya Bunda. Gulai ini semakin sering dihangatin semakin enak. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan dicoba. Semoga video ini bermanfaat ya. Pertama siapkan 2 siung bawang merah, lalu kita iris tipis-tipis. Kemudian siapkan 3 siung bawang putih, lalu geprek dan cincang halus. Setelah itu tuangkan ke dalam mangkok. Aku juga mau iris 3 buah cabai rawit dan 2 buah cabai merah. Kemudian iris juga 1 batang daun bawang. Iris juga 1 batang daun sup. Dan terakhir aku mau potong kecil-kecil kentangnya. Kita potong kecil-kecil panjang seperti korek api ya.
Ini dia udah aku satukan semua ke dalam satu mangkok. Selanjutnya tuangkan telur yang berisi bahan-bahan tadi ya. Aku pakai 5 butir telur. Tambahkan juga garam, penyedap, dan bubuk kaldu. Kemudian kita kocok-kocok sampai semuanya merata. Ini dia telurnya siap kita goreng. Selanjutnya kita panaskan minyak untuk menggoreng terlebih dahulu. Setelah panas, masukkan telur yang sudah kita olah tadi. Masaknya dengan api sedang saja ya, supaya kentangnya matang. Telurnya sudah mulai mengembang dan harumnya Masya Allah bunda. Bawang putihnya tuh harum banget. Makanya bawang putihnya wajib dicoper ya bunda, bukan diiris. Setelah kuning kecoklatan kita balik supaya matangnya merata. Masih tetap pakai api sedang ya bunda, supaya nanti kentangnya lembut. Ini dia telur dadar kentangnya siap disantap. Rasanya gurih, bawang putihnya berasa banget. Pokoknya enak deh bunda. Nah ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan. 500 gram nangka muda, cabai merah campur cabai rawit 1 ons, setengah ons teri, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 cm lengkuas, dan 1 lembar daun salam. Ada juga 5 buah kacang panjang. Untuk garnish ada 3 buah cabai hijau dan 5 buah cabai rawit. Ada juga kaldu jamur dan penyedap, garam dan gula. Pertama aku mau potong dulu bawang merahnya supaya mudah di blender. Kemudian potong juga bawang putihnya. Lalu potong-potong juga cabenya. Blender bahan-bahan yang sudah kita potong tadi. Nah ini dia ya cabenya. Setelah itu untuk garnish aku mau iris tipis-tipis dulu cabai hijaunya. Lalu untuk kacang panjangnya kita potong kecil-kecil ya sesuai selera. Nah selanjutnya aku mau rebus dulu nangka mudanya. Tuangkan air secukupnya ke dalam panci. Lalu masukkan nangka yang sudah kita potong-potong kecil. Jangan lupa tambahkan sedikit garam ya. Kemudian tutup biarkan sampai mendidih. Setelah mendidih kita cek nangkanya sudah matang atau belum. Kalau sudah matang angkat dan tiriskan. Kemudian cuci dengan air bersih ya bunda. Setelah itu panaskan api kembali lalu tuang minyak ke atas wajan. Setelah panas masak dulu ikan terinya sampai kering. Nah kalau sudah matang kita angkat ya. Kemudian tumis cabai dan bahan-bahan yang sudah kita blender tadi. Lalu masukkan daun salam dan lengkuasnya. Masukkan juga cabai yang kita iris-iris tadi. Kemudian diaduk ya. Lalu masukkan penyedap, bumbu kaldu, garam, serta gula. Aku kasih gulanya sedikit aja ya. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Masukkan kacang panjangnya. Lalu masukkan juga nangka yang sudah kita rebus tadi. Aduk-aduk kembali supaya semuanya tercampur rata. Supaya semuanya cepat matang dan airnya menyusut, aku tutup dulu. Tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih kita cek ya bunda apakah airnya sudah menyusut. Nah kalau sudah tinggal kita masukkan ikan teri yang sudah kita goreng tadi. Lalu aduk kembali ya supaya semuanya tercampur rata. Oh iya bunda jangan lupa koreksi rasa ya. Ini tinggal tunggu sebentar aja, kemudian bisa diangkat ya. Ini dia tumis nangka mudanya sudah jadi. Alhamdulillah sekarang kita tinggal plating aja, tinggal dimasukkan ke dalam piring ataupun wadah ya. Tumis nangka mudanya siap disantap. Dia bahan-bahannya. Bahan utamanya ada 2 butir telur, 1 batang seledri, 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 10 biji cabai rawit, 2 biji cabai merah, garam, penyedap, bumbu kaldu secukupnya, dan jangan lupa terasi.
Supaya lebih pedas, Bunda boleh ganti cabenya dengan cabai setan. Pertama, aku mau pecahkan 2 butir telurnya ke dalam mangkok. Lalu kita kocok. Kemudian kita iris-iris cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, serta daun bawangnya. Untuk terasinya aku bakar dulu supaya mudah menghancurkannya. Kemudian kita panaskan minyak dan tuangkan telur yang sudah kita kocok tadi ke dalamnya. Aduk-aduk ya Bunda. Setelah telurnya matang, lalu kita sisihkan. Kemudian masukkan bawang dan cabai yang sudah kita iris-iris tadi ya Bunda. Lalu kita aduk-aduk. Kita tunggu sampai bawang dan cabainya mengeluarkan harum. Masukkan juga terasi, garam, penyedap, dan bumbu kaldunya. Setelah itu kita aduk saja telur, bawang, dan cabainya sampai semuanya tercampur. Terakhir kita taburi dengan daun bawang ya Bunda. Nah, ora-ari telur terasinya sudah jadi. Pertama-tama aku mau membersihkan ayamnya. Nah, di sini ayamnya kira-kira 2
pertama aku ingin membersihkan ati dan ampela yang aku beli kemarin di pasar. Nah, ini beratnya sekitar 700 gram ya. Cuci ini berulang-ulang sampai tidak ada lagi kotoran maupun darah di air pencucinya. Kalian harus pastiin ini benar-benar bersih karena sangat berpengaruh pada rasa atau hasil yang sudah kita buat. Setelah ati ampela bersih, aku mau ungkap sebentar. Masukkan serai, daun salam, dan bumbu kaldu. Tambahkan sedikit air, kemudian tutup dan kita tunggu sampai mendidih. Jangan lupa dibolak-balik ya. Sambil menunggu ati ampela yang sedang diungkap, aku ingin menyiapkan bumbu-bumbunya. Seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih. Untuk cabainya aku campur ya bunda, aku tambahkan sedikit cabai rawit ke dalamnya. Kemudian aku ingin menggiling bahan yang sudah kita siapkan tadi. Cabai, bawang merah, bawang putih, kemudian ditaburi sedikit garam. Jangan lupa peraskan potongan jeruk nipis ke dalamnya. Bahan-bahan ini tidak aku blender karena aku sengaja supaya cabenya tidak terlalu halus. Langkah selanjutnya kita kupas kentang dan potong dadu kecil-kecil. Aku punya satu lembar petai dan aku mau memisahkannya dari kulitnya. Petai ini membuat tampilan masakan kita menjadi lebih cantik dan bisa menambah nafsu makan. Ini dia ati ampela yang sudah kita ungkap tadi ya. Begitu mendidih langsung kita tiriskan bunda. Tidak usah terlalu lama karena selanjutnya kita akan menggorengnya. Bersihkan kembali ati ampela yang sudah kita ungkap tadi, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Sekarang aku mau kasih potongan jeruk nipis dan sedikit bumbu kaldu ke dalamnya. Kemudian kita aduk-aduk dan ati ampela siap kita goreng. Panaskan minyak, kemudian kita masukkan ati ampelanya. Jangan lupa dibolak-balik ya, supaya matangnya merata. Setelah matang, angkat lalu tiriskan. Setelah itu kita goreng kentangnya. Dan setengah matang lalu diangkat. Langkah terakhir, masukkan bahan-bahan yang kita haluskan tadi ke dalam minyak bekas penggorengan. Aduk-aduk. Dan jangan lupa potongkan satu buah tomat ke dalamnya. Tambahkan penyedap dan bumbu kaldu ya. Dan koreksi rasa sebelum bahan-bahan yang kita siapkan tadi dimasukkan ke dalam sambal ini. Masukkan petai. Kemudian ati ampelanya. And finally kentang. Aduk kembali semua hingga tercampur rata. Dan ini dia sambal ati ampela buatanku. Selamat mencoba. Bahan yang harus kita siapkan adalah ikan tongkol, daun kemangi, tomat, cabai merah dan cabai rawit, bawang merah, bawang putih, jahe, daun jeruk, dan serai. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggoreng ikan tongkol hingga matang. Dan kemudian kita suwir-suwir hingga jadi seperti ini. Blender cabai, bawang putih, bawang merah, dan jahe ya. Kemudian kita tuangkan cabai yang sudah kita blender tadi ke dalam minyak panas. Lalu kita aduk cabainya sampai merata. Masukkan daun jeruk, serai, dan tomat yang sudah kita potong sebelumnya.
tambahkan garam, bumbu kaldu, dan penyedap rasa. Jangan lupa koreksi rasa ya. Setelah cabenya matang, masukkan daun kemangi dan ikan tongkol yang sudah kita suwir tadi. Kemudian aduk rata sehingga semuanya tercampur. Ini dia ikan suwir tongkol kemangi buatanku. Selamat mencoba!